Bapak, mohon maaf, izin mau minta waktunya sebentar. Apakah Bapak berkenan? Dipersilakan Bu Esti. Sebelumnya, Pak, saya ini kan sekarang masih berada pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Kebetulan di tugas modul 3.1 itu saya mendapatkan tugas untuk mewawancara pimpinan atau kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak berkenan untuk membantu saya, Pak? Ya, sebisa mungkin saya jawab apa pertanyaan. Terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Langsung saja nih Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Tentu harus dicari ya, siapapun yang terlibat, kemudian kedua belah pihak dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Kedua belah pihak, tidak hanya ya, kemudian tentu kita melibatkan bapak ibu yang ada di sekolah yang berkaitan dengan apakah itu guru yang pada saat mengajar, kemudian wali kelas, guru BK, kepala sekolah, orang tua, kedua orang tua kalau memang perlu dilibatkan, dan ada tidak hanya satu pihak saja tapi macam-macam. Kemudian Pak, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke. Dalam pengambilan keputusan saya menempatkan semua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya begini, ada seorang siswa yang sering datang terlambat. Setelah ditelusuri ternyata anak tersebut di pagi hari harus membantu orang tuanya. Sehingga untuk mengambil keputusan tentunya dengan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan. Tentu saja orang tuanya. Orang tua harus yang pernah kita lakukan adalah selalu memanggil orang tua, apakah itu bapak atau ibunya atau keduanya. Mana yang Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tentu saja supaya tidak salah mengambil keputusan, ini langkah-langkahnya mulai dari tentu saja yang mendasari perbuatan itu atau masalah itu apa, kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian diajak komunikasi, kemudian mengambil keputusan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, yang pernah kita lakukan atau laksanakan paling penting adalah komunikasi, sehingga mendudukkan masalah atau mengajak komunikasi bersama di tempat tertentu, di ruang tertentu, memberikan kesempatan kalau misalnya yang bersalah itu anak untuk mengambil keputusan A atau B atau C gitu, kami tidak langsung tidak langsung kami putuskan begitu saja, tapi komunikasi dan kami berikan kesempatan pada orang tua misalnya kenapa hal itu terjadi, kemudian resikonya apa, konsekuensinya apa. Nah ini konsekuensi ini biar
kita tidak semata-mata disalahkan begitu atau apa. Kemudian hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan tantangannya yang saya rasakan itu begini, karena kita berada dalam satu keluarga besar. Kalau toh itu pelanggaran dilakukan, kurang kedisiplinan dilakukan oleh guru maupun tenaga kependidikan, maka kita tentu untuk mengurangi sifat sentimen atau apa ya namanya, itu yang penting komunikasi diajari komunikasi. Kemudian kalau orang tua yang melibatkan, kalau anak yang melakukan apakah itu kurang disiplin atau bagaimana, kita komunikasikan. Kemudian Pak, apakah Bapak mempunyai tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada, dan itu berkaitan dengan kapan pelanggaran itu terjadi atau ketidakdisiplinan siswa itu terjadi. Pada saat itu mesti harus segera ditindaklanjuti. Kalau menurut saya, kalau sudah terlalu lama atau harus sesuai dengan jadwal dan sebagainya itu sudah mungkin juga sudah bisa dikatakan basi ya. Tentu saja bisa dikatakan begini, kesiapan pelanggar peraturan atau disiplin, kemudian orang-orang yang terlibat itu harus sudah siap semua, sehingga keputusan yang akan diambil itu menurut saya akan lebih baik dan lebih bisa diterima oleh beberapa pihak. Dan selanjutnya Pak, apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan Pak? Saya melibatkan semua pihak yang terlibat itu. Pihak-pihak itu satu dari atas nama sekolah, kepala sekolah, guru, kemudian dari orang tua atau dari siswa, itu orang tua, melibatkan orang tua. Kalau memang perlu melibatkan yang lebih atas lagi, yang seperti yang pernah kita lakukan itu, melibatkan pihak-pihak tertentu, misalnya Yayasan Kakak, DP 3AP 2KB. Berarti kembali lagi pada kompleksitas masalah nih Pak. Mana yang terkait. Ini Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini Pak? Menurut saya, satu orang dengan 2 orang, 3 orang beda. Maksud saya, keputusan itu kalau hanya diambil 1 orang, mungkin ada sesuatu yang lepas dari pemikiran. Jadi komunikasi dan kolaborasi ya Pak. Betul, Bu. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sangat membantu saya nanti dalam mengembangkan saya jika nanti saya juga harus mengalami keadaan yang serupa dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas. Sama-sama Bu Esti, mudah-mudahan yang akan datang bisa
kalau sempat menjadi bagian dari orang-orang yang harus mengambil keputusan ini sebagai pengalaman. Amin. Terima kasih Bapak. Saya rasa juga cukup. Sama-sama. Saya minta pamit ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Koni. Selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu Koni, nama saya Ibu Desti, mengajar di SMP Negeri 8 Surakarta. Saya seorang calon guru penggerak angkatan 11 Bu Koni. Saya mendapatkan tugas di modul 3.1 yaitu mewawancarai seorang pimpinan atau kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan atau berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah saya bisa minta waktunya sebentar Bu Koni? Bisa Bu, nyambung slow ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Koni atas waktunya. Kalau demikian saya mulai saja, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimanakah Bu Koni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oh ya, pertama-tama biasanya saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi Bu. Kemudian saya mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan itu mengacu berdasarkan peraturan dengan cara menganalisa dulu Bu, apakah keputusan yang akan diambil itu benar versus salah, ya, seperti rujukan moral itu, apakah benar versus benar yang termasuk dalam dilema etika. Kalau dilema etika itu saya lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dalam pengambilan keputusan itu saya kembalikan lagi semuanya pada sebuah aturan. Jadi kalau setiap pengambilan keputusan itu saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Jadi kalau ada suatu masalah dan saya butuh istilahnya masukan-masukan itu, saya selalu berbicara kepada rekan sejawat. Kemudian memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar bisa dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Kemudian sebelum keputusan itu kami ambil, terlebih dahulu dikumpulkan dulu lagi fakta-faktanya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kami menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusinya dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya apakah betul yang sudah kita ambil keputusan tersebut. Bagus sekali ya Bu Koni sudah melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian yang pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Bu Koni lakukan selama ini? Ya, pertama-tama saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya langsung turun ya ke lapangan untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik, menentukan juga penyebab permasalahannya itu apa. Kemudian setelah masalahnya saya tahu, saya juga menentukan juga siapa saja yang terlibat. Kemudian berdiskusi juga dengan warga sekolah, khususnya saya ke guru-guru yang notabene seperti wakil kepala saya. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang Bu. Jadi kita tidak mau gegabah untuk mencari solusinya, itu tidak gegabah karena kita inginnya itu apa yang nanti menjadi keputusan yang kita keluarkan itu dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian yang berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Koni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Kalau saya itu merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontan, tergantung objek permasalahan langsung di lapangan. Jadi saya mengobrol dengan tim kami di sekolah, kemudian jajaran kapolsek, kemudian guru senior. Ya kita mendengarkan pendapat mereka supaya ada keputusan bersama.
Berarti jika ada suatu permasalahan itu, dengan selaku kepala sekolah tidak menunda-nunda ya Bu, ya, untuk menyelesaikan masalahnya, langsung dicari solusinya. Kemudian hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima itu? Tantangannya itu lebih ke ini, ke hati ya Bu ya. Apakah saya ini sudah mengambil sebuah keputusan itu dengan benar, ataukah saya ini keputusan ini yang saya ambil ini tidak melukai perasaan. Jadi tantangan yang kami ambil itu sudah betulkah atau sudah yang terbaikkah keputusan yang kita ambil. Jadi kayak merasa biar kita itu tidak merasa ada teman yang kami sakiti seperti itu, atau ada pihak-pihak yang tersakiti. Jadi lebih ke keputusannya ya sudah benar atau tidaknya itu, karena kami inginnya sebuah keputusan itu dapat memenuhi tujuan. Benar sekali Bu. Kemudian kalau Bu Koni ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Limetika, apakah Bu Koni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Koni jalankan? Nah, setiap hari itu kan pasti akan ada muncul masalah baru terus ya Bu ya. Jadi saya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau ada masalah langsung saat itu juga kita selesaikan dengan baik ya. Kalau memang masalah itu bisa kita selesaikan ya, kalau tidak melibatkan beberapa pihak. Tetapi kalau sampai melibatkan beberapa pihak, mungkin ada beberapa waktu yang istilahnya saya harus berbicara dengan warga saya atau dengan guru yang lain karena melibatkan banyak orang. Jadi tetapi pada dasarnya apabila ada masalah yang datang, kita selesaikan, jangan berlarut-larut. Tidak, biar masalah itu tidak terlalu lama. Jadi kalau bisa secepatnya masalah itu selesai. Iya, betul sekali. Tergantung kompleksitas masalah ya Bu. Iya, betul sekali. Dan kalau nanti lama-lama ditunda bisa jadi malah jadi lupa ya. Iya, lupa dan itu nanti hasilnya malah kurang. Iya. Kemudian kalau ini Bu, faktor-faktor apa saja atau siapa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Koni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini lagi Bu? Ya, kalau ada kasus-kasus ini yang sangat membantu pasti wakil saya ya, wakil kepala sekolah, kemudian dengan sejawat saya dulu ya. Biasanya saya sering bertukar pikiran itu kepada mereka. Jadi kalau mereka ada dukungan dari mereka itu seolah-olah itu saya bisa ya untuk membuat sebuah keputusan yang baik gitu. Jadi intinya dari kolaborasi ya, iya, sampai kita mendengarkan pendapat-pendapat dari orang-orang di sekitar kita supaya lebih kuat lagi. Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Bu Koni sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat dipetik Bu Koni dari pengalaman mengambil keputusan di lima kita? Memang betul ya Bu ya, kalau pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Jadi dari pengalaman tersebut saya belajar untuk tidak gegabah, tidak terburu-buru dalam memecahkan suatu masalah. Dan saya itu merasa menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi. Jadi ya itu yang saya dapatkan setelah pengalaman-pengalaman saya untuk mengambil keputusan. Berarti bisa dikatakan semakin sering Bu Koni mengambil keputusan, Bu Koni semakin bijaksana. Iya, betul sekali. Iya, oke. Sepakat Bu Koni. Demikian Bu Koni pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada penjenengan. Terima kasih sekali atas jawabannya. Ini semakin memperkaya saya, semakin menambah wawasan saya dalam hal pengambilan keputusan dan juga memberi gambaran kepada saya bagaimana nanti saya harus bersikap atau saya harus mengambil keputusan pada saat saya mengalami permasalahan di sekolah. Sukses ya Bu Hesti. Terima kasih Bu Koni sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya mohon pamit ya Bu Koni. Ya, Selamat siang Bu Koni. siang Bu Hesti. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam. Tamu dari Jawa. Iya Bu Retno. Saya mau mengenal sebentar, apakah Bu Retno ada waktu? Siap Bu. Ada.
Bu Ilonggar ini, monggo. Terima kasih Bu Retno. Sebelumnya perkenalkan saya Hesti Setianingsih dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta, Bu. Oke, dalam hal ini saya mau minta tolong kepada Bu Retno kaitannya sekarang saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak, sehingga pada modul 3.1 ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada salah satu pimpinan atau kepala sekolah. Apakah Bu Retno berkenan untuk membantu saya? Siap membantu Bu Hesti. Ya. Terima kasih ya Bu Retno. Ya, sama-sama. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, Bu. Mungkin untuk meningkat waktu ya Bu ya, saya mau menanyakan dulu yang pertama, bagaimana cara Bu Retno mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Jadi saya tuh tahu dari tentang dilema etika, dilema etika itu saat ada konflik muncul Bu Hesti. Jadi konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Jadi misal mungkin ada kasus anak datang terlambat, sementara anak tersebut memiliki niat yang kuat untuk tetap bisa masuk sekolah. Nah, gitu kan. Jadi antara menabrak aturan. Nah, ini atau mungkin ketika ketemu anak-anak yang berkelahi, kadang-kadang siapa nih yang mau dibela, siapa yang mau mulai dan sebagainya, itu jadi tahu di sini mungkin dilema etika yang terjadi seperti itu. Jadi berdasarkan Konflik permasalahan dulu, ada konflik dulu. cerita. Kemudian bagaimana Bu dengan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan publik? Iya Bu, jadi saya biasanya tidak sendiri ya, tetap mengajak tim manajemen yang ada di sekolah. Saya membutuhkan wakil-wakil kepala sekolah untuk bisa berdiskusi, kemudian mempertimbangkan semua sisi dari permasalahan yang muncul, kemudian nanti dampaknya sebelum mungkin diputuskan itu seperti apa, sehingga kami satu tim itu berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan bijak gitu ya untuk semua pihak. Begitu. Tepat sekali Bu Retno. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Bu Retno lakukan selama ini? Ya. Jadi langkah-langkah yang biasa saya lakukan tentu yang pertama kita mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang muncul, selanjutnya diidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan itu apa, kemudian mempertimbangkan dampak gitu ya, keputusan untuk semua orang nanti bagaimana, kemudian juga didiskusikan dengan tim manajemen, dengan pakar, kemudian mengambil keputusan berdasarkan analisa tersebut, lalu setelah itu membuatlah rencana untuk melaksanakan keputusan yang sudah disepakati. Untuk sekali ya Bu ya langkah-langkahnya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Bu Retno anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika? Iya Bu, jadi yang paling efektif adalah kita melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini mungkin pihak-pihak terkait gitu ya dalam proses pengambilan keputusan itu juga dengan berkomunikasi secara jelas dan juga transparan gitu ya, dalam membuat keputusan. Selain itu juga mengikuti prosedur yang sudah ada di sekolah. Jadi aturan-aturan main yang sudah ada di sekolah, mungkin tata tertib dan lain sebagainya, itu kita ikuti. Nah, juga memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan main di sekolah dan juga etika-etika itu memanusiakan. Kemudian Bu, selama ini ya Bu ya, tantangan apa saja yang Bu Retno alami sehingga dalam pengambilan keputusan itu Bu Retno harus memperhatikan tantangan tersebut Bu? Betul ya, jadi semua hal tentu tidak bisa mulus ya, jadi ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi tantangan itu mungkin termasuk ini biasanya konflik kepentingan ya. Jadi konflik kepentingan itu muncul ya, dan juga ada yang terlibat begitu ya, mungkin untuk kepentingan pribadinya, tidak ada tekanan juga biasanya, tekanan dari luar, kemudian juga mungkin
ketidakpastian ya dalam memilih sebuah keputusan ini bagaimana ya itu tantangan tersendiri ya. Kemudian juga kadang-kadang sulit juga untuk membuat keputusan yang tepat gitu ya. Ini apakah sudah sesuai atau belum? Ini juga yang bisa diterima oleh semua pihak itu kan juga sebuah tantangan tersendiri. Iya, ya. sepakat sekali ya. Iya. Memang selama ini hal seperti itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita sudah melakukan pengambilan keputusan, kemudian kita ragu, kita sudah benar apa belum, kadang kita juga nanti ya kalau ada konflik kepentingan, kepentingan pribadi itu ingin ditonjolkan gitu. Kemudian apakah Bu Retno itu sudah mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Jadi sebenarnya sih saya tidak selalu memiliki jadwal-jadwal seperti itu Bu Hesti ya. Jadi tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secepat mungkin. Jadi jangan sampai berlarut-larut ya. Sambil semua kita pastikan bahwa langkah-langkah yang diambil itu sudah sangat hati-hati gitu ya. Sudah sangat smooth gitu ya. Dan biasanya saya juga membuat rencana. Dan juga memberikan tenggat waktu. Jadi kalau memang ada sedikit permasalahan yang mungkin ada membutuhkan tenggat waktu lama ya tetap kita rencanakan, kemudian kita ada tenggat waktu yang disiapkan agar setiap langkah-langkah itu tetap bisa dilaksanakan, tetapi juga tidak kaku gitu ya. Jadi tetap tengah-tengah, tetap ada fleksibilitas yang kita terapkan begitu. Fleksibel gitu dari permasalahan rendah atau rumit begitu ya Bu. Selama ini Bu Retno, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Retno dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu ada ya Bu Hesti. Saya tidak bisa sendirian ya dalam kepemimpinan sekolah, dalam pengelolaan sekolah atau yang saya dituakan di sekolah itu juga saya tidak bisa sendiri. Saya tetap membutuhkan dukungan dari tim kompak saya. Saya katakan itu ada super team. Jadi super team itu teman-teman yang memang mendukung, terutama di tim manajemen tadi ya. Kemudian yang juga sama-sama memiliki pedoman etika yang jelas, gitu. Mereka akan dengan hal tersebut gitu. Kemudian juga mereka itu juga nanti akan sangat membantu. Nah, kadang-kadang saya juga melibatkan ini ketika mungkin permasalahannya mungkin ada tingkat yang agak rumit gitu ya, atau mungkin membutuhkan pihak lain, saya akan melibatkan ada mungkin konsultan, kemudian kita dengan mediator seperti itu. Kalau memang itu sudah tingkat yang lebih rumit begitu dan mungkin kami belum bisa ada solusi yang betul-betul menolong untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira seperti itu. Sehingga dukungan dan keterlibatan dialog itu sangat mendukung sehingga semua pihak itu betul-betul akan menerima keputusan yang diambil oleh sekolah. Begitu. Ini ada pertanyaan terakhir Bu Retno. Ya. Dari apa yang sudah Bu Retno sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman saat mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi dari hal tersebut ya Bu, saya itu banyak belajar bahwa nilai-nilai keterbukaan dan juga komunikasi. Jadi ada transparansi itu sangat penting ya. Dan juga nilai komunikasi tadi ya dalam pengambilan sebuah keputusan itu juga sesuatu yang krusial gitu ya. Ya, saya juga belajar bahwa penting juga untuk mempertimbangkan semua aspek, ya, tidak hanya satu aspek saja. Dan dampak dari keputusan yang diambil itu nanti akan berubah seperti apa, fleksibelnya seperti apa untuk bisa menyesuaikan dengan keputusan jika itu diperlukan. Begitu. Saya kira sudah komplit sekali nih Bu Retno, jawabannya luar biasa. Hari ini dari wawancara ini saya mendapat banyak pelajaran berharga dari Bu Retno. Tentunya nanti apa yang sudah Bu Retno sampaikan tadi akan bermanfaat bagi saya, khususnya nanti pada saat saya menerapkan atau saya menghadapi permasalahan di sekolah. Demikian Bu Retno. Iya, Bu Hesti, terima kasih sama-sama juga. Kemudian saya juga berpesan ini semoga sukses, lancar. Kegiatan CGP Panjenengan lulus sempurna. Amin. Terima kasih Bu Retno sudah meluangkan waktunya untuk saya membantu menyelesaikan tugas saya. Sampai jumpa lagi Bu Retno. Saya pamit. Pamit dulu ya Bu Retno. Waalaikumsalam.